Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini adalah hari yang spesial sekali untuk kita semua karena memang untuk beberapa event di Tursina IBS yaitu adalah event Bulan Bahasa. Di mana Bulan Bahasa ini nantinya juga akan menjadi kegiatan yang akan dilakukan oleh santri-santri Tursina, dan pada hari ini kita akan mengulik beberapa informasi dan juga insight-insight yang terbaru yang bisa kita dapatkan khususnya dari bintang tamu kita pada hari ini, khususnya di Library Podcast. Yang kita tema hari ini adalah tema bahasa kita menjaga multikulturalisme dengan perilaku santun. Nah, seperti itu. Jadi untuk multikulturalisme ini memang cukup kompleks ya, banyak sekali dan juga banyak macamnya. Kali ini bersama saya, Robi Pradana, insya Allah akan menemani dalam beberapa menit ke depan. Dan juga nanti kita juga akan buka interaktif tanya-jawab bersama dengan bintang tamu kita. Nah, dari tadi udah bintang tamu. Kira-kira bintang tamu kita siapa sih hari ini? Yang memang sudah siap di sebelah saya gitu kan. Yang memang benar-benar sudah gak sabar untuk menyampaikan insight-nya hari ini. Nah, langsung aja kalau gitu kita kenalan dulu. Halo Kak Nur Eliana, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sampai Tursina dan juga sudah siap untuk bisa memberikan insight gitu kan ke yang nonton hari ini khususnya. Dan juga kalau kita boleh kenalan lebih dekat ya untuk yang nonton juga hari ini, untuk Kak Nur Eliana Rosyadah Eshum. Betul. Ini memang sebelumnya berkuliah atau mengambil jenjang perguruan tinggi di Erlangga University, betul ya Kak? Iya, betul. Oke. Nah, untuk jurusannya berarti Indonesian Language betul. and Literature ya? Betul. Betul ya, luar biasa sekali. Kenapa harus jurusan itu, Mbak? Oke, kalau kenapa harus jurusan itu sebetulnya karena saya dari kecil suka menulis. Jadi oh gitu? dari SMP kebetulan saya hobinya menulis. Dan waktu itu ada kepikiran untuk masuk jurusan bahasa juga karena mungkin orang tua juga memperbolehkan saya untuk lebih mungkin mengeksplor kali ya. Mengeksplor ide-ide gitu dalam bentuk tulisan seperti itu. Tapi berarti dari dulu suka nulis dan bikin diary sehari-hari gitu nggak sih, Mbak? Iya, betul. Jadi gitu ya? waktu kecil juga sering kayak journaling, scripting gitu. Wow, jadi sudah biasa sekali untuk kayak bener. apa sih yang bakal aku tulis dalam buku catatanku ini gitu kan. Sampai ada pikiran untuk bikin novel gitu nggak sih, Mbak? Sempat bikin novel waktu SMA, cuma karena mungkin waktu itu masih terlalu anak-anak ya, jadi bahasa juga perlu kita asah kembali. Makanya saya coba buat masuk ke Universitas Erlangga itu di jurusan Bahasa dan Sastra karena pengen lebih punya novel yang ibaratnya kayak lebih berbobot gitu. Gitu ya. Iya. Berarti untuk so far gitu kan, ini kan juga yang nonton penasaran juga ini ya. Siapa sih penulis yang paling favorit lah bahasanya? Sebenarnya saya nggak punya penulis favorit, tapi saya ada penulis satu orang yang bikin saya pengen nulis terus. Oke, siapa itu? Namanya itu Sana. Kalau mungkin teman-teman yang sudah pernah baca tulisannya, dia itu punya nama pena Rintik Seduh. Rintik Seduh itu di saat saya SMP atau SMA, beliau sudah menulis buku yang namanya Gis and An. Buku itu adalah buku yang pertama kali saya baca di umur segitu, tapi tidak saya ambil dari sisi percintaannya, tapi saya lebih ambil ke ternyata buku ini tuh bisa bikin orang terbuka untuk segi dunia lebih luas lagi. Saya kayak nggak cuma di Indonesia aja, karena mereka juga menceritakan tentang Berlin. Seperti itu. Gitu. Berarti lintas negara juga berarti ya. Betul. Oke. Dari situ sudah ada kayak wah ini gambarannya untuk saya ini kayak ada juga nih gitu kan. Dan akhirnya kita panggil Mbak Nana aja ya ini ya, Mbak Nana ya. Ini panggilan kecil atau? Panggilan sehari-hari ya. Sehari-hari ya. Oke. Berarti Mbak Nana ini sudah kayak benar-benar tahu pandangan untuk kedepannya, termasuk karir juga nggak sih dari penulis tadi? Iya benar. Jadi ketika saya kuliah di jurusan Bahasa dan Sastra itu awalnya memang ingin menjadi penulis fiksi. Tapi karena lama-kelamaan saya jadi
terbuka dengan namanya digitalisasi. Jadi digitalisasi itu ternyata orang-orangnya juga membutuhkan orang-orang yang kreatif di bidang kepenulisan. Jadi nggak hanya kita bisa pintar fiksi aja, tapi kita juga harus bisa menulis non fiksi gitu. Oke. Itu ya gambaran. Kalau misalnya mungkin pemirsa di rumah ini sempat kayak penasaran gitu kan, apa sih yang mendasari Kak Nana atau Mbak Nana ini untuk kayak menulis gitu kan? Ternyata dari kecil, dan juga ada salah satu penulis favorit yang jadi inspirasi, karena perlu banget ya untuk bisa mengembangkan tulisan atau mungkin mengembangkan apapun dengan kita mengambil satu sosok yang kita kagumi gitu. Iya, dijadikan role model aja. Betul. Oke, selanjutnya untuk Mbak Nana atau Mbak Nur Eliana Rosyadah ini, untuk work experience-nya ini sebagai sosial media spesialis di Apricaf Indonesia. Betul. Ini gambaran singkat mungkin dari Apricaf ini apa, Mbak? Jadi Apricaf Indonesia ini adalah sebetulnya lembaga kecil ya di Kota Malang. Nah, lembaga kecil ini tuh bergerak di bidang digitalisasi kreatif gitu. Jadi kita memproduksi beberapa template produktif untuk anak-anak muda, di mana ketika anak muda itu bisa menggunakan template tersebut itu lebih punya produktivitas yang tinggi, terus kerja dan workflow-nya itu lebih jelas seperti itu. Terus Apricaf ini juga sebetulnya didevelop oleh mahasiswa juga gitu. Oh gitu, mayoritas berarti ya? Bener, jadi lebih relate ya untuk para mahasiswa dan Gen Z sekarang. Gen Z ya, kenapa highlight yang selalu muncul di Gen Z kenapa? Coba Mbak, boleh kasih sedikit insight gak kenapa harus Gen Z yang menjadi kayak tolak ukur nih, entah itu mungkin dari segi sosial atau mungkin dari segi apapun lah itu. Karena mungkin dari zaman ke zaman itu selalu ada yang namanya generasi yang paling emas pada zaman itu ya. Jadi mungkin zaman sekarang Gen Z itu umurnya sedang ada di umur-umur produktif. Nah, di tahun ini sendiri rata-rata Gen Z itu umurnya 19 sampai 25 tahun. Sementara umur-umur ini tuh biasanya lebih banyak ke arah quarter life crisis gitu ya. Jadi itulah target kenapa kok para Gen Z ini banyak sekali dibahas, banyak sekali juga dijadikan target marketing orang-orang gitu. Ya, karena emang lagi produktifnya gitu kan. Tapi kalau Mbak Nana ini termasuk Gen Z. Iya ya. Kita beda satu generasi aja sih sebenarnya. Jadi untuk work experience di Apricaf Indonesia gitu kan. Dan untuk project experiences-nya ini sempat menjadi awardee scholarship Pertamina Foundation BUMN ya. Di tahun berapa nih Mbak kalau boleh tahu? Di tahun 2022. Mungkin sedikit gambaran Mbak untuk mendapatkan beasiswa atau scholarship seperti ini, apakah sesusah itu gitu kan? Kebanyakan nih mungkin para pelajar di luar sana itu merasa bahwa mengambil beasiswa itu harus pintar dulu, harus ibaratnya punya prestasi yang besar dulu, nasional dulu. Padahal kenyataannya waktu itu ketika saya daftar di beasiswa ini juga tidak punya prestasi yang terlalu besar sebetulnya. Cuman kalau misalnya kita punya niat yang besar, terus kita juga ibaratnya sudah menyiapkan itu dari jauh-jauh hari, itu insya Allah pasti bisa. Gitu ya. Kalau susah atau enggaknya sih, ya memang susah ya. Apalagi itu nasional yang diikuti oleh se-Indonesia. Tapi kalau kita sendiri sudah menyiapkan dari segi berkas, mental, dan juga interview dan segala macam, insya Allah bisa. Gitu ya. Berarti memang persiapan yang matang tuh perlu. Karena semuanya pun juga yang pengen ikut program beasiswa ini pun juga mempersiapkan dengan matang gitu kan. Jadi antara untung-untungan dan juga usaha kita juga itu perlu balance juga sepertinya ya. Selanjutnya untuk project experience-nya ini menjadi content creator dan on TikTok dan Instagram. Di Instagram sendiri sepertinya ini ya. Instagramnya kalau pengen follow langsung aja di @Eliana RSYDH. Nah itu dia ya. Dan satu lagi untuk project experiences-nya ini sebagai content copywriter freelance. Ya emang sayang juga sih kalau misalnya sudah pintar nulis, tapi kayaknya nggak dimanfaatin untuk hal-hal yang mungkin mendatangkan cuan gitu kan. Mungkin kalau untuk besarannya itu kan mungkin akan menyesuaikan ya Mbak ya gitu kan. Karena
saya yakin Mbak Nana ini juga istilahnya orang yang memang punya semangat untuk menulis dan sangat-sangat menghargai proses gitu nggak sih Mbak ya? Iya benar. Karena salah satu proses itu yang membentuk kita, setuju Mbak ya? Setuju. Oke. Nah kalau mungkin kita balik lagi ya ke pembahasan kita hari ini, yaitu mengenai menjaga multikulturalisme dengan perilaku santun. Kalau boleh nih Mbak Nana, gimana sih caranya kira-kira untuk membangun keberanian? Kan kita sebagai anak muda, apalagi Gen Z gitu kan, kita kan kayak butuh berekspresi, terus juga harus juga minimal menghasilkan karya gitu kan, meskipun kayak kita ya seperti terlihat biar agak produktif gitu kan. Nah itu kira-kira seperti apa? Karena juga tantangannya adalah rasa takut atau mungkin khawatir terhadap kritik-kritik yang datang, apalagi ketika sudah masuk dalam sosial media. Betul. Gambarnya gimana nih Mbak? Oke, jadi mungkin untuk memulai itu dulu ya mungkin Mas ya. Mulai itu tuh bisa dimulai dari kita mengikuti kegiatan apa yang kita suka dulu. Jadi kita cari dulu nih apa yang bikin kita enjoy untuk ikut kegiatan itu. Misalnya karena aku suka menulis dari kecil, tapi ada kegiatan lain juga, misalnya sekolah, ada juga kegiatan ekstrakurikuler, tapi aku tetap melakukan itu. Jadi kita harus punya satu kegiatan di antara banyaknya kegiatan itu, apa yang kita enjoy di sana. Karena setelah kita enjoy biasanya kita bakal tetap memperjuangkan itu, atau kita bakal tetap ngelakuin itu berulang-ulang, even adanya kritikan tadi kata Masnya. Betul. Juga adanya kayak mungkin omongan-omongan tetangga, teman kita, itu sudah pasti ada sih di setiap proses manusia. Pasti ada dan tidak bisa lari kita gitu kan ya. Tidak bisa lari, benar. Sama sekali kayak bersembunyi sebentar aja nggak bisa gitu lah. Apalagi kita bener-bener kayak usaha banget nih kelihatan orang gitu kan. Betul. Gitu. Tapi kalau dari pengalaman Mbak Nana sendiri, sempat nggak sih ada sebuah kritikan yang memang lumayan pedas yang cukup bikin down banget nih gitu kan di dunia, entah itu konten kreator atau mungkin dunia kepenulisan? Oke, mungkin di dunia kepenulisan ya Mas. Kalau di kepenulisan ya? Pertama kali aku menulis itu kebetulan karena waktu itu memang tidak di jurusan kepenulisan, yaitu di sekolah menengah atasku itu SMA umum. Nah, di mana teman-temannya juga tidak banyak yang suka menulis. Terus akhirnya tahulah bahwa aku itu suka menulis kayak di Wattpad. Waktu itu lagi zamannya Wattpad banget kan. Ya, jadi di Wattpad itu teman-teman jadi merasa kalau kenapa sih dikit-dikit ditulis, emang kamu dapat apa dari situ? Itu banyak sekali yang bilang seperti itu, dan rata-rata orang-orangnya juga merasa bahwa kamu juga ngapain nanti jadi penulis kalau kamu nggak kaya gitu dari situ. Jadi mereka mempermasalahkan tentang nominal di sana. Lagi-lagi materi gitu kan. Betul sekali. Terus aku merasa bahwa ya memang di menulis aku tidak akan kaya, tapi seenggaknya kalau kita menulis kan pasti kita membaca. Betul. Jadi membaca, makanya aku bisa kaya lewat wawasan, kaya lewat ilmu, seperti itu. Suka banget sama pemikiran Mbak Nana ini karena memang it's not all about the money gitu kan. Kalau misalnya kita mungkin melihat gitu kan Mbak ya, karena memang ada sebuah urgensi atau mungkin Mbak Nana mungkin ada gambaran sih apa sebenarnya sih pentingnya punya keberanian dalam berekspresi, terutama di usia muda, dan memang ini juga berhubungan dengan santri Tursina yang ada di sini ya. Kira-kira apa Mbak? Kira-kira yang bisa mereka tanamkan gitu kan? Apakah saya kayak keberanian untuk bisa berekspresi ini sangat penting untuk mereka seperti itu? Betul, apalagi masih di usia-usia kita yang di bawah 17 tahun, di bawah 20 tahun itu seharusnya kita harus benar-benar lebih ekspresif. Kita harus keluarin semua gagal-gagal kita dulu. Kita harus berani buat ngerasa nyobain satu-satu, kayak step buat kreatif, step buat kayak kita bikin karya kayak gitu. Karena kalau sudah nantinya di umur 20 ke atas, ketika sudah ketemu hal yang bikin kita senang tadi, itu makan lebih mudah untuk dibawa kemana-mana. Ada pengalaman khusus mungkin ya. Apa nih kira-kira? Jadi karena udah ketemu nih di ranah kepenulisan, itu lebih memudahkan aku untuk nanti kalau aku sudah bisa menulis, lebih diarahkan ke copywriter kah, atau content writer kah, atau mungkin penulis novel seperti itu. Itu juga berlaku untuk kreativitas bidang lainnya. Ya, kayak misal suka banget
fotografi gitu kan. Itu juga bisa kayak dibikin hobi. Tapi ada juga sih sebenarnya kalau ngomongin hobi ini, ada mereka yang memang suka hobi ini ya udah hobi aja, tidak jadi dijadikan uang. Tapi ada juga yang seperti itu, ada yang mungkin menjadikan sebagai mungkin lapangan kerja gitu kan. Dan itu sah-sah aja nggak sih Mbak? Sah-sah aja. Sah-sah aja ya. Oke. Kalau kita ngomongin tentang lingkungan pertemanan gitu kan, dimana memang lingkungan ini bisa pengaruh, bisa enggak juga. Nah, kira-kira kalau dari pengalaman Mbak Nana sendiri untuk lingkungan ini itu sangat pengaruh nggak sih untuk berkembangnya atau kreativitas kita ke depan? Sebetulnya bisa berpengaruh dan bisa nggak berpengaruh ya. Jadi tergantung manusianya lagi. Kalau misalnya ada beberapa orang yang mereka diceburin ke sebuah kolam yang memang tidak kreatif, tapi memang dia punya jalan kreativitas lain atau mungkin dari media-media lain, memang dari orangnya sendiri kreatif, itu tidak masalah. Oh gitu. Nah, jadi kalau misalnya tapi lingkungannya kreatif mendukung, tapi memang dari dirinya sendiri nggak mau kreatif, nggak mau ada niatan untuk lebih berkarya lagi, nah itu juga berarti bisa possible. Jadi tergantung diri sendiri juga. Malah nggak ngaruh juga gitu kan. Kalau misalnya dari dirinya sendiri nggak pengen kreatif, ya mau gimana lingkungannya mungkin semuanya kreatif, dia nggak bakal berkembang gitu. Oke. Jadi emang lingkungan sangat pengaruh ya. Iya, lingkungan sangat pengaruh dan niat dari sendiri juga pengaruh. Oke. Ini memang berhubungan dengan motivasi gitu kan. Kita nanti akan ngobrol tentang motivasi nanti. Tapi kira-kira bagaimana nih kalau misalnya mungkin ada cara-cara untuk menghadapi rasa takut gagal biar percaya dirinya meningkat, terus tidak takut dikritik, terus habis itu juga tidak takut untuk karyanya ditolak orang gitu. Itu seperti apa Mbak? Kalau sepengalaman aku, setiap kita membuat suatu karya itu harus benar-benar diniatkan memang untuk kepuasan diri sendiri terlebih dahulu. Kalau semisal kita sendiri puas sama karya kita, maka kita akan lebih pede untuk ngeluarin itu dan dibaca atau mungkin dinikmati sama banyak orang. Oh, I see. Berarti memang harus dari diri kita sendiri dulu kali ya. Karena kalau misalnya kita ngikutin apa maunya orang, ya benar, itu nggak akan jadi karyanya. Atau mungkin juga dari segi ini sih, kemauan untuk selalu asah skill. Jadi mungkin berkarya itu kelihatannya nggak pakai skill ya, padahal berkarya itu kita harus nggak mau capek buat cari skillnya terus-terusan. Jadi semakin banyak isi otak kita, intelektual kita, maka juga akan semakin pede kita nantinya kalau mau berkarya. Gitu ya, kayak ilmu padi berarti ya. Iya benar. Semakin merunduk. Semakin merunduk. Oke, ini menarik sekali gitu kan, karena memang biasanya kita tuh pengen memulai sesuatu tuh juga agak susah gitu. Entah itu mungkin anxiety atau mungkin ada hal-hal yang membuat kita kayak terbatasi. Nah, kalau dari Mbak Nana sendiri, ada nggak sih cara-cara untuk menciptakan karya yang tidak hanya kreatif tapi juga kayak punya nilai-nilai multikultural gitu kan, biar bisa diterima sebagai sebuah karya dan tidak hanya satu kalangan tapi untuk semua kalangan. Tuh kira-kira ada possibility-nya nggak sih atau kemungkinannya nggak sih? Oke, ada sih. Ada ya. Oke, setiap gimana? karya itu kalau misalnya si pembuat karya itu memang menginginkan untuk penikmatnya dari segala usia, dari segala budaya, berarti dia memang harus benar-benar menceburi kolam yang lebih luas lagi, atau iya benar, harus menceburi lingkungan yang lebih luas lagi. Perlu ke laut juga nggak sih kira-kira ya? Iya, ke laut biar ikannya lebih banyak. Nah itu dia, analoginya gitu ya berarti Mbak ya? Analoginya seperti itu. Ada sih kayak misalnya buku-buku yang pernah aku baca ketika kuliah itu memang bukunya bukan dari Jawa. Jadi ada beberapa buku yang aku baca dari Sulawesi, dari Sumatera. Itu budayanya memang pure orang sana, tapi kita sebagai orang Jawa itu sangat enjoy dengan buku tersebut. Oh gitu. Nah, mungkin itu juga bisa jadi contoh bahwa penulisnya itu sangat terbuka atas budaya orang lain juga. Dan yang kedua mungkin sudah riset yang sangat kental juga sama budaya tersebut. Oke. Jadi akhirnya beliau ini sangat-sangat mendalami perannya gitu kan, untuk bisa ada di sebuah lingkungan tertentu gitu. Jadi memang kalau kita ngomongin tentang membuat karya kreatif gitu kan, jelasnya mungkin ada cara-cara sih gimana caranya kalau menggali inspirasi. Karena memang kan kalau bisa dibilang untuk inspirasi ini kan cukup
ya susah-susah gampang gitu kan. Karena kadang kita coba untuk mencari inspirasi atau motivasi yang ada, kadang ketemu atau mungkin kadang hari itu semangat, besoknya udah nggak ada. Nah, kalau dari versinya Mbak Nana sendiri kayak gimana nih kalau untuk membangkitkan motivasi? Kalau selalu termotivasi setiap hari itu juga mungkin kita naif banget ya, nggak mungkin kan gitu kalau ya. kita setiap hari Gitu ya berarti ya. Iya, Bener jadi ya, berarti itu ya. manusiawi sebetulnya. Oke, siap. Kita mengalami kayak up and down setiap hari. Kadang hari Senin kita semangat banget, kadang hari Selasa kita jadi demotivated gitu ya. Itu wajar sebenarnya. Tapi kalau menjaga kestabilan itu bisa dengan, kalau aku sendiri tuh journaling biasanya. Journaling ya. Jadi selain journaling ini baik buat teman-teman yang apalagi masih remaja, itu juga menumbuhkan untuk motivasi tadi. Oke. Gitu. Jadi kalau kita bisa menulis mimpi-mimpi kita, misalnya kita bisa menulis ide-ide kita, itu dengan melakukan journaling. Oke, berarti kayak misal mungkin yang ada di rumah nih ya, kayak misal punya kecenderungan untuk aduh ngapain sih nulis, mending aku nonton saja sosial media gitu kan, yang mungkin memotivasi. Itu kalau dari Mbak Nana sendiri gimana? Sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi sosial media pun itu juga berfungsi sebagai contohnya aja content creator ya. Jadi content creator itu kalau dia nggak menonton sebuah konten atau referensi dari sosial media, mungkin dia juga nggak akan punya ide seperti itu. Jadi sosial media itu kalau misal kita penikmatnya bisa mengambil sisi-sisi positif dari kreativitasnya, malah lebih gaspol gitu ya. Gaspol ya berarti. Malah lebih gaspol. Jadi sosial media itu digunakan sebagai ladang ide malah untuk orang-orang yang memang kreatif dan butuh di sana. Oh, I see. Berarti memang sebenarnya kalau saya pikir-pikir dihubungkan dengan santri yang ada di Tursina sendiri gitu kan, yang memang tidak menggunakan HP juga gitu kan setiap hari. Sepertinya memang journaling sangat cocok gitu kan. Journaling lebih cocok, baca buku itu ya. Baca buku di perpustakaan ini gitu kan. Iya. Biar menambah wawasan dan kalau dari Mbak Nana sendiri, membaca buku itu yang paling bisa memberikan efek ke kehidupan Mbak Nana ini apa? Jadi dari membaca buku kita itu kadang tidak hal-hal yang mungkin di luar ponsel kita, di luar gadget kita itu bisa ada di dalam buku. Contohnya gitu aja, ya? Contohnya aja kayak aku bisa mengerti budaya Sulawesi hanya dengan membaca salah satu novelnya Faisal Odang misalnya gitu. Jadi dari buku itu aku bahkan lebih dulu untuk tahu tentang budaya Sulawesi daripada aku harus googling dulu gitu. Jadi lebih masuk ya di dalam diri aku dan memotivasi juga. Oh, ternyata di dunia luar tuh ada ya kejadian seperti ini. Ternyata sejarah itu nggak harus kita buka Google dulu. Kita bisa baca buku seperti itu. Itu tentang Google. Gimana tentang misal kayak Instagram atau TikTok yang istilahnya kita buka sekali aja udah bisa melihat berbagai macam informasi gitu kan. Dimana di situ pun juga menjadi sebuah alasan kan kita nggak harus baca lama-lama nih. Kita cuman kayak lihat video bentar aja udah cukup. Nah itu kayak gimana Mbak? Tapi tetap aja ya kalau menurut aku sih di sosial media itu kita tidak akan menemukan informasi yang sangat lengkap selengkap di buku. Iya betul. Karena di sosial media justru adanya konten cepat, makanya kita akan dipaksa untuk memahami dengan cepat. Nah, dari situlah makanya orang-orang jadi miskomunikasi, misinformasi. Tapi kalau kita membaca buku, kita ikut-ikut seminar, kita mengikuti kegiatan-kegiatan seperti dakwah dan lain sebagainya, berbicara tentang sejarah, itu lebih informasinya lebih lengkap. Terus mungkin wawasan kita nggak jadi setengah-setengah gitu kayak di sosial media. Ya setuju banget sih sama Mbak Nana ya, karena memang sosial media ini kan apalagi banyak banget ya, saking banyaknya informasi kita bahkan bingung gitu kan untuk menentukan mana yang benar mana yang salah gitu kan. Nah ini kembali lagi ke sebuah motivasi yang dimana bisa ditumbuhkan. Jadi apa aja sih hal yang perlu diperhatikan biar kita tuh benar-benar menjaga kesantunan kita gitu kan, karena kita butuh untuk bisa bersosialisasi dengan santun gitu kan, mungkin punya manner yang bagus di lingkungan kita ketika memang kita itu dihadapkan dengan masyarakat atau dengan budaya yang berbeda-beda gitu kan, karena kan kita perlu untuk menyesuaikan diri ya. Kalau dari Mbak Nana gimana nih? Kebetulan karena fakultas aku itu fakultas ilmu budaya. Oh gitu. Jadi, bener sih ya. Aku pernah diajarkan oleh seorang dosen bahwa ketika kita mau banyak
turun untuk budaya orang, maka kita juga harus mau untuk ikut terlebih dahulu. Oh gitu, oke. Betul. Jadi kita adanya multikultural itu, seorang budayawan atau seorang subjeknya itu harus turun ke lapangannya dulu. Minimal kita harus riset terlebih dahulu. Kenapa? Mungkin untuk orang lain itu adalah hal yang kurang baik, tapi menurut kita biasa aja. Misalnya kalau dari segi berbahasa, dalam segi berbahasa, kalau kita tahu orang Jawa Timur kan bahasanya kayak agak kasar ya, agak tinggi nadanya. Apalagi di daerah Surabaya. Iya, daerah saya gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba saya pergi ke Jawa Tengah misalnya, nah disitulah mulai adanya multikultural. Dimana kita sebagai orang yang memang pendatang atau kita sebagai orang yang ibaratnya mampir sebentar, harusnya kita memang lebih terbuka atau membiarkan mereka sebagai pemilik budayanya itu untuk banyak memasukin wilayah-wilayah kita, karena kita di sana sebagai pendatang gitu. Gitu ya, kayak semacam kata pepatah gitu kan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu kan. Dan memang itu sangat-sangat menjaga sekali untuk kesantunan yang tadi kita bahas itu ya berarti ya. Berarti kan so far untuk pengalaman Mbak Nana sendiri ketika masuk ke mungkin budaya yang berbeda, itu kaget itu wajar nggak sih Mbak? Wajar sekali. Kenapa harus diwajarkan? Karena kalau misalnya kita nggak kaget, kita malah merasa bahwa budaya kita itu yang paling bagus gitu. Gitu. Kalau misalnya ada rasa culture shock ya, kalau misalnya kita tahu, kalau culture shock itu membangun kita untuk lebih menghargai orang lain. Berarti seperti ini kurang bagus kalau mannernya di budaya orang atau mungkin di pulau orang lain seperti itu. Jadi memang benar-benar harus dijaga nih ya. Maksudnya ketika kita masuk ke daerah orang, ya bagaimanapun juga kita juga minimal mungkin kayak mempelajari sedikit lah apa yang ada di sana. Gitu. Harus menyelami dulu. Betul, karena Jawa Timur itu sama Jawa Tengah ini kan sama-sama Jawa gitu kan. Tapi sudah punya budaya yang beda gitu. Jadi kita harus menyesuaikan. Oke, kita balik lagi ke apa tadi yang namanya kita bahas multikulturalisme. Jadi kalau misalnya berhubungan dengan menyesuaikan gaya bahasa, ataukah kayak misalnya adakah mungkin bahasa-bahasa yang memang atau istilah gitu kan yang memang dipakai ketika kita bertemu orang gitu kan. Dan juga mungkin tipsnya dari Mbak Nana gimana untuk bisa menyesuaikan dari satu tempat ke tempat yang lain gitu, karena kemampuan beradaptasi ini kan juga salah satu skill yang harus dilatih ya gitu kan. Kalau dari versi Mbak Nana gimana? Kalau mungkin yang pertama kita bisa menggunakan bahasa kalau kita tidak bisa menggunakan bahasa lokal, kita bisa menggunakan bahasa nasionalnya gitu. Jadi kalau semisal nih kita sama-sama berada di negara kita Indonesia, tapi kita harus terbang ke Papua misalnya. Nah, kita kan perbedaan bahasanya sangat drastis ya di lumayan sana. Sih ya. Sangat ya. Nah, bahkan logat juga linguistiknya juga berbeda sekali. Caranya yang pertama menggunakan bahasa nasional. Terus yang mungkin kedua, kita harus tahu batasan-batasan bahasa yang mungkin tidak diperbolehkan untuk diucapkan di sana. Yaitu tadi kita kembali ke riset atau research gitu. Terus mungkin ketika kita berbahasa, jauhi kayak bahasa-bahasa yang ambigu ya. Jadi kayak bahasa mungkin bagi kita gaul, tapi mungkin bagi sana kurang sopan seperti itu. Niatnya memang pengen kayak humble gitu kan. Cuma kita memang back then kita harus riset dulu nih gitu kan. Tapi kalau boleh tahu dari Mbak Nana sendiri, untuk riset sendiri ini seperti apa kita harus lakukan gitu ketika mungkin kan ini teman-teman yang ada di Tursina juga nantinya akan berkuliah gitu kan, tapi di dalam atau di luar negeri gitu kan. Nah, ngomongin tentang apa ya, mungkin riset tentang tempat yang akan kita datangi itu seperti apa? Kalau misalnya riset sendiri selain tadi bisa membaca buku ya tentang di mana negara yang mau kita kunjungin atau wilayah kita kunjungin, kita juga bisa nih nanya ke teman-teman atau relasi terdekat yang sudah memang pernah atau sehari 2 hari lah minimal di tempat tersebut. Jadi kita bisa tahu kayak spill-spillan sedikit, kayak bagaimana berbahasa sehari-harinya, karena minimal memang harus bisa bahasa sehari-harinya terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa full sebagai anak introvert yang kayak ya udah
udahlah saya kan tinggal di kamar aja gitu kan. Kalau misalnya kuliah gitu kan tinggal laptopan aja gitu. Kalau mau hubungi temennya tinggal pakai mungkin translator atau ChatGPT gitu kan. Padahal perlu juga loh introvertnya orang pun juga harus bersosialisasi gitu. Kalau Mbak Nana sendiri lebih ke introvert atau ekstrovert? Kebetulan aku introvert. Introvert ya? Oh Iya. gitu ya? Tapi nggak kelihatan loh ya? Mungkin karena memang tadi ya introvert sama public speaking tuh beda gitu. Gitu ya? Kreativitas tuh berbeda sebetulnya jalurnya. Terlihatnya atau perbedaannya terlihat di mana Mbak kalau ngomongin itu? Kalau introvert itu kan sebuah psikologis ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang public speaking, kita ngomongin tentang kreativitas, itu masuknya karena otak atau intelektual. Jadi kalau misalnya seseorang bilang kalau aku introvert tapi aku kreatif tapi aku tuh introvert orangnya. Nah, itu sebetulnya tidak ada hubungannya gitu ya, berarti ya. Jadi itu bukan alasan berarti kan untuk produktif dan kreatif. Jadi memang sangat-sangat bisa sekali maupun extrovert atau introvert ini punya jalan mereka masing-masing mungkin ya. Kalau Mbak Nana ini kan lebih ke introvert gitu kan, dimana memang mungkin mengumpulkan energinya ini dengan menyendiri. Betul. Ya enggak sih? Perbedaannya tuh cuma di recharging energi. Betul ya gitu kan. Jadi memang kita ini sebagai contoh yang sangat-sangat berbeda. Kalau Mbak Nana introvert, saya ekstrovert gitu. Jadi saya harus bertemu dengan orang gitu kan. Kalau nggak gitu saya kayak kayak energinya udah habis terus nggak ketemu orang gitu kayak. Jadi capek juga gitu. Jadi kalau nggak ketemu orang malah capek. Kebalikannya kan Mbak ya. Benar-benar. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan hari ini. Kalau kita ngomongin tentang tadi ya, tentang multikultural, terus habis itu juga dengan penyesuaian dengan menjaga kesantunan gitu kan. Nah ini kira-kira ada tips lagi nggak sih kalau kita ngomongin tentang tips praktis yang tepat dan juga bisa diterapkan ketika berkomunikasi dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Kalau tadi kan lebih kepada daerah nih kan. Nah sekarang kita lebih ke individunya nih Mbak. Nah karena kan beda orang, beda juga kepala, beda pikiran gitu. Nah itu seperti apa? Kalau mungkin teman-teman yang takut untuk memulai obrolan dengan orang baru ya, terutama ya dengan latar belakang yang berbeda atau mungkin dari lingkungan yang berbeda juga, pertemanan dan habit, itu boleh ketika kita memulai obrolan lebih banyakin orang itu untuk berbicara dulu kepada kita. Jadi kita harus tahu nih informasi dia dulu sebelum kita membalasnya langsung. Gitu. Jadi kenapa kok kita harus tahu lebih dulu? Karena itu guna untuk memanfaatkan informasi yang dia punya untuk kita balikan lagi nih. Jadi semakin banyak yang kita tahu dari mereka, maka mereka akan merasa semakin dihargai. Gitu ya. Berarti selain kita juga ngomong, kita pun juga perlu mendengarkan. Ya nggak sih? Jadi pendengar yang baik. Nah itu dia. Kalau kata orang nih Mbak, ada yang bilang ke saya tuh sebenarnya menjadi pembicara atau seorang public speaker atau pembicara yang baik itu sangat-sangat mudah. Tapi yang susah itu adalah sebagai listener gitu. Good listener. Itu tidak semua orang bisa mendengarkan dan juga bisa karena mendengarkan itu salah satu juga menghargai gitu kan. Tapi kalau dari pengalaman Mbak Nana sendiri menjadi public speaker, Mbak Nana juga public speaker ya gitu kan. Dimana memang Mbak Nana ini punya kebiasaan yang sebenarnya itu lebih ke penulis gitu. Nah ini apakah muncul ketika dulu ketika kecil atau ada ketertarikan khusus dari motivasi manapun atau mungkin sempat tertarik dengan hal-hal yang berbau public speaking gitu? Seperti apa Mbak? Jadi kemampuan public speaking itu sebetulnya semua orang bisa dilatih ya. Nah dari menulis tadi akhirnya aku bisa mengadaptasinya menjadi sebuah obrolan dulu. Jadi aku suka nih dari menulis aku jadikan sebuah podcast waktu itu. Oh gitu, ada podcast juga berarti ya? Iya, jadi aku ketika masuk kuliah aku punya podcast di Spotify teman-teman. Jadi podcastnya namanya Kata Kita. Sampai sekarang? Iya, tapi sekarang agak jarang sih aktifnya. Siap. Jadi podcast itu memanfaatkan dua hal. Yang pertama kita butuh naskah untuk kita baca, dan yang kedua kita butuh namanya tone of voice atau public speaking. Jadi mungkin yang tadinya takut nih buat public speaking, ya kalian bisa nulis dulu aja, kalian bikin naskahnya, terus kalian edit sendiri, akhirnya kalian bisa lama-lama terbiasa dengan itu. Karena memang menulis tadi itu sebagai acuan kita untuk ngomongnya tadi itu ya. Bener. Dan itu salah satu part of preparationnya juga untuk
kalau misalnya pengen juga bikin podcast gitu kan. Ya, or monolog gitu ya. Monolog boleh, nggak apa-apa. Sekedar kayak curhat-curhat nggak apa-apa nggak kecil, sih? bener. Tapi Mbak Nana dulu sempat juga di zaman-zaman SoundCloud juga nggak sih sebenarnya? Belum sih sebenarnya. Belum ya? Iya. Oh gitu ya? Waduh, Sebenarnya kelihatan beda generasi. beda banget kelihatannya, ya Allah. It's okay. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, balik lagi ke pembahasan kita tentang menjaga multikulturalisme dengan perilaku santun. Nah, ini kan kalau tadi kita sempat bahas bahwa ada cara-cara tersendiri untuk bisa bertemu dengan orang, bertemu dengan sebuah lingkungan gitu kan. Nah, ini kalau dari Mbak Nana sendiri, gimana sih cara untuk menentukan gaya komunikasi yang tepat gitu? Karena kan setiap orang punya budayanya sendiri, setiap orang punya pemikirannya sendiri. Nah, gaya yang mungkin paling tepat menurut Mbak Nana seperti apa? Basic saja ya. Jadi ketika kita ada di suatu tempat, kita harus menyesuaikan dengan tempat tersebut. Apalagi dalam segi berkomunikasi. Gimana caranya kita bisa lebih menghargai lawan bicara kita dengan tadi kita menggali informasinya, terus kita menjadi good listener, atau sekedar gestur tubuh pun itu sebenarnya juga bentuk dari menghargai komunikasi. Jadi misal kita tahu nih lawan bicara kita kok kayaknya menguap, atau mungkin lawan bicara kita kok kayak ngerasa nggak nyaman ketika berbicara sama kita. Nah, itu mungkin kita perlu lagi untuk evaluasi diri. Oke, bisa tanya langsung juga. Betul. Atau mungkin kayak ya mengevaluasi diri dengan berpikir sih ya. Gitu kan. Tapi itu yang kadang bikin orang-orang yang suka pikirannya berlebihan, overthinking, itu kayak aku salah apa tadi ya? Kok kira-kira dia sampai nggak nyaman kayak gitu kan. Nanti sempat dirasakan Mbak Nana nggak sih? Atau enggak, satu hal yang memang membuat Mbak Nana ini kayak berpikir banget itu tentang apa kira-kira? Ketika kita itu misalnya ketika kita sebagai mahasiswa disuruh untuk mengajar murid-murid. Nah, itu sangat membutuhkan adaptivitas yang tinggi ya. Gitu ya, Mbak ya. Misal kayak komunikasinya harus seperti apa supaya mereka nggak boring gitu. Mungkin gimana caranya kita bisa menerangkan materi dengan sangat santai, tapi juga mereka excited sama materi kita. Nah, itu juga sebetulnya cara-cara teknik komunikasi dengan lingkungan dan latar belakang yang berbeda. Kita sebagai mahasiswa dan mereka sebagai muridnya, seperti itu. Gitu ya. Sesimpel itu sebenarnya. Nggak simpel sih Mbak. Iya, kelihatannya simpel ya, tapi kelihatannya simpel. Kita perlu banyak sekali ilmu buat seperti itu. Betul. Mungkin salah satunya jam terbang mungkin ya. Jam terbang juga. Ya emang di mana-mana jam terbang. Berarti dulu sempat juga menjadi pengajar? Iya, kebetulan karena waktu kuliah itu aku juga pernah mengikuti kampus mengajar. Jadi kampus mengajar itu salah satu program Kemendikbud yang memang untuk mahasiswa supaya lebih dekat sama dunia pengajaran seperti itu. Jadi tadi itu memang sebuah pengalaman yang nyata berarti ya. Real experience. Relax banget karena kalau kita lihat mungkin mengajar itu kayak cuman bacain buku paket terus habis itu sudah mereka kan paham, padahal tidak sesimpel itu menjadi guru gitu kan. Dan disadari sendiri sama Mbak Nana ini menjadi guru tuh nggak mudah loh. Nggak mudah. Kan. Makanya guru yang tanpa tanda jasa itu kayak wah subhanallah sekali pokoknya ya. Betul, masya Allah. Masya Allah sekali. Oke, kita balik lagi ke tema kita hari ini. Jadi kalau untuk memastikan bahwa komunikasi kita yang kita lakukan ini nggak cuman menyampaikan pesan, tapi juga membangun hubungan. Ini mungkin ada insight tertentu dari Mbak Nana, mungkin ya sepengalaman Mbak Nana untuk bisa memastikan kalau komunikasi kita ini tidak hanya pesan saja atau hal yang formalitas diomongkan saja, tapi juga punya value yang bisa didapatkan oleh orang itu sehingga ada terjalin hubungan yang baik gitu. Kayak gimana Mbak? Semisal adanya materi yang sering aku bawakan ketika public speaker gitu ya. Nah, di situ adalah tingkat kebahagiaan tertinggiku itu ada pada ketika banyak penanyanya. Oh gitu. Jadi banyak feedback. Nah, itulah yang aku sebut sebagai ternyata apa yang dikomunikasikan oleh kita itu bisa menjadi value, bisa menjadi bobot atau berinsight yang bisa diterapkan dan diinformasikan ke kehidupan mereka. Jadi dari public speaker tadi dan adanya
adanya penanya, terus adanya feedback juga yang baik, maka orang-orang juga akan merasa bahwa oh komunikasi ini memang sangat insightful gitu ya. Ada hal yang memang dibawa pulang oleh mereka setelah mengikuti seminar tersebut atau setelah mengikuti acara tersebut. Jadi adanya hubungan itu tidak hanya tentang ketika kita bisa kenalan, halo, terus kita bisa sahabatan bertahun-tahun gitu ya. Oh, nggak cuma itu aja ya. Tapi juga dengan apa sih ilmu yang kita bisa dapat dari relasi yang kita ketemu cuma 5 menit atau cuma 10 menit tadi gitu. Kayak kebermanfaatan kita itu benar-benar terasa untuk mereka gitu ya berarti Mbak ya. Oke, ini sangat menarik sekali karena memang tidak semua orang ini kan bisa memberikan value. Even mungkin kalau misalnya kita lagi temenan sama saya teman-teman sendiri lah gitu ya mungkin ya, karena ada temen yang mungkin memberikan value yang berbeda-beda dan ada yang bisa menyerap, ada yang tidak gitu. Nah ini kalau misalnya kita ngomongin tentang komunikasi yang mungkin menurut kita ini sepertinya harus diperbaiki deh gitu kan. Nah, adakah mungkin dari Mbak Nana sendiri cara-cara untuk memperbaiki komunikasi yang mungkin kurang tepat yang mengakibatkan mungkin hubungan ini tidak tidak baik lah gitu kan. Ya kita tahu sendiri bahwa dalam suatu hubungan gitu kan, ini nggak cuma hubungan tentang pasangan ya, tapi juga tentang sesama manusia juga, bahwa komunikasi ini sangat dibutuhkan gitu kan. Jadi kira-kira kalau dari Mbak Nana sendiri, kira-kira ada nggak sih cara-cara untuk memperbaiki komunikasi yang tepat biar hubungan ini tetap terjaga baik gitu? Ya, mungkin yang pertama adanya evaluasi diri ya. Jadi self evaluation itu perlu sekali, apalagi kalau manusia pastinya kita nggak mungkin selalu 100% benar atau kita selalu sempurna gitu. Nah, mungkin dari segi evaluasi diri, orang lain akan lebih terbuka untuk berkomunikasi kembali dengan kita. Setelah kita evaluasi diri, kita bisa juga banyak mendengarkan dari sudut pandang orang lain. Kita buka POV kita lebih banyak, kita buka jaringan kita lebih luas, karena insight-insight dari orang-orang di sekitar kita itu sebetulnya juga sangat bisa kita terima kalau misalnya kita sendiri juga bisa membuka itu gitu. Tapi tidak semua ya Kak Mbak ya. Semua ada batasan tertentu yang memang kita harus buka ke ya istilahnya dunia lah gitu kan. Misal kayak kita punya karya gitu kan, nah, itu perlu diketahui lah dunia gitu. Tapi kalau ketika kita punya kekurangan sepertinya tidak perlu nggak sih? Iya nggak sih? Ini sangat menarik sekali, dimana kita juga sangat-sangat membutuhkan, apalagi kalau santri-santri di sini nih memang punya kecenderungan untuk bisa mengembangkan kreativitasnya dengan mendapatkan inspirasi dan juga motivasi gitu kan. Karena umur-umur SMP SMA ini sangat-sangat bisa dibuat landasan ya Mbak ya, untuk membuat sebuah ya itu semacam tadi kayak ide-ide atau kreativitas gitu kan. Nah ini ada beberapa yang sudah menanyakan untuk hari ini yang sudah masuk di Q&A kita. Dan sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan ya. Saatnya untuk kita membahas Q&A. Nah, ini sudah siap nggak Mbak Nana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan menuju ke Mbak Nana nih sepertinya? Siap. Kita langsung aja baca untuk yang sudah masuk di Q&A Instagram kita. Ada namanya ya, langsung aja nih ya. Kak, gimana caranya tetap konsisten bikin konten tapi nggak kehabisan ide? Aduh, ini problem banget sih Mbak. Iya, jadi kadang orang tuh pengen konsisten, tapi kadang kan iman juga naik turun gitu kan. Ini iman bikin konten naik turun gitu kan. Nah ini gimana caranya untuk biar nggak kehabisan konten? Sebetulnya ide itu nggak mungkin habis ya. Jadi ya hal yang masya Allah di dunia ini adalah ide itu nggak akan habis. Jadi kenapa ide nggak akan habis? Karena kita diciptakan memang untuk selalu berpikir setiap hari. Dan berpikir itu kita pasti menghasilkan ide. Tapi caranya adalah gimana caranya kita bisa mengadaptasi hal-hal kecil jadi sebuah ide terus kita kejadian karya gitu. Jadi dalam segi content creator sekalipun, kalau misalnya teman-teman merasa aku nggak
nggak punya ide yang luar biasa baru bikin konten gitu, itu juga kurang tepat. Karena semisal kita pengen bikin konten tuh hal-hal kecil aja sebenarnya bisa jadi ide gitu. Oke, itu sebenarnya kunci juga ya. Iya, betul. Bahwa hal-hal kecil kayak misal di depan kita nih ada botol yang berbeda, minuman yang berbeda gitu kan. Nah, ini bisa dibikin konten nggak ya? Bisa harusnya Bisa kan. sebenarnya. Gitu, karena setiap hari kita berpikir gitu Iya, kan. betul. Misalnya kayak sesederhana, kenapa kok kita sebagai podcaster gitu ya, kenapa harus ada properti seperti ini misalnya? Betul. Kenapa nih Mbak? Karena mungkin biar lebih estetika di depan kamera, atau gitu, mungkin lebih benar. kayak lebih sopan, lebih menghargai lawan bicara dan lain sebagainya. Itu bisa dibahas dijadikan sebuah konten. Jadi memang kalau ada yang bilang, aduh nggak ada ide nih gitu kan. Yes. Kayaknya lagi males juga sih. Betul. Jadi ide itu kalau misalnya teman-teman sudah punya nih ide yang cukup besar atau ini bagus banget nih kalau naik bisa FYP nih gitu. Itu ditulis aja, dikumpulin. Oh benar. Berarti kayak misal sehari mungkin lagi semangatnya nih gitu kan. Lagi banyak pikiran untuk membuat ide gitu. Ya udah langsung ditulis aja gitu karena dikumpulin aja. bisa jadi besok lupa nggak sih? Betul. Meskipun orang itu daya ingatnya luar biasa, tapi kan akan ke-distract sama yang lain ya nggak sih? 5 menit aja kadang udah lost. Lost ya berarti ya, bener ya berarti ya. Itu yang saya rasakan juga sih ya. Gimana cara mengembangkan sosial media saya itu biar kayak, aduh ini apalagi ternyata memang harus ditulis. Betul. Haruskah kayak dibuat jadwal atau mungkin kayak diatur sedemikian rupa gitu? Boleh. Jadi ada namanya konten kalender teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih belum tahu nih ada konten kalender itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali teman-teman kasih tuh kalender di tanggal berapa kalian mau posting. Jadi itu lebih konsisten kitanya nanti. Kalau setiap mau tanggal itu posting kita harus bikin skrip dulu. Kita jadi bisa ngumpulin ide lebih banyak, nabung konten kayak gitu. Oh, nabung konten itu dia sih sebenarnya. Karena memang sekarang ini kan kita ya udahlah nanti aja kalau misalnya lagi ada yang FYP atau mungkin yang lagi rame ini kan kita goreng lah bahasa kita bikin gitu kan. Cuman ketika nggak ada, nah itu dia alasan untuk bilang saya nggak ada ide, langsung nanti aja deh gitu kan. Nah akhirnya nggak konsisten gitu ya. Berarti memang tadi kita coba nabung konten dulu, terus juga coba untuk ketika ada ide itu silakan langsung ditulis. Nah itu dia ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau buat anak muda yang pengen mulai berkarya di media sosial harus mulai dari mana? Mulai dari sini dong. Dari podcast ini. Dari podcast ini dong. Kayak gimana kalau dari mana? Oke, jadi buat anak muda yang pengen mulai berkarya di media sosial, tenang aja karena media sosial itu sebetulnya tidak sekejam itu ya untuk melihat konten kita harus bagus, karya kita harus bagus dulu, harus expert dulu, baru kita bakal banyak dilihat sama orang atau dihargai. Itu beneran nih? Salah ya sebetulnya. Gitu. Jadi kita itu caranya biar produktif di sosial media atau berkarya itu dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Misalnya dari apa yang kita suka. Kalau ketika teman-teman suka baca buku atau teman-teman suka misalnya ngelukis, teman-teman suka main bola gitu ya. Terus tiba-tiba pengen nih bikin konten di sosial media gitu. Ya itu dari keseharian aja gitu. Dari hal-hal yang memang kelihatannya orang lain juga melakukannya itu setiap hari, tapi kenapa ya kok kalau dikontenin lebih seru aja gitu. Gitu ya. Betul. Karena di sosial media itu butuh namanya sisi manusiawi ya. Semakin kita memanusiakan sosial media, semakin orang tuh ngerasa kalau deket sama kita, akhirnya karya kita bakal lebih dihargai juga. Tapi bahasanya bukan mengekspos kegiatan kita gitu kan? Bukan. Jadi karena kalau misalnya mengekspos kegiatan kita itu akan setiap hari atau mungkin setiap kita ngelakuin misalnya mandi, makan gitu kan ya. Kalau khusus berkarya kita harus tentuin dulu nih apa aja yang mau beneran kita expose dan apa yang tidak kita expose gitu. Kayak misalnya ada konten Get Ready With Me gitu kan, betul. menuju Make ke up, gitu. make up juga, terus apalagi ya kayak biasanya tuh yang memang menunjukkan, karena jujurly saya ini kayak saya tuh pengen bikin konten yang keseharian, cuman kayak ini bagian mana ya yang memang harus tidak dipublish sama yang dipublish gitu. Nah itu kan penting juga untuk difilter berarti ya. Betul. Berarti tidak semuanya. Meskipun kayak one day kayak kok bagian rumah yang ini nggak pernah ditunjukin gitu kan. Nah kita tidak harus memberikan POV juga gitu kan kepada mereka gitu kan. Iya, senyamannya kita aja sih sebagai pengguna sosial media itu. Gitu. Oh gitu. Karena kan ada yang bilang kalau aku takut ngonten karena aku takut kalau dilihat kurang estetik atau mungkin kurang proper dan lain
sebagainya. Kalau misalnya kalian nyaman dengan itu ya nggak apa-apa dikontenin, tapi kalau misalnya tidak nyaman atau mengusik ketentraman kalian, bikin anxiety, mending tidak usah dipublish. Gitu ya. Berarti emang back then kita harus like just be yourself. Yes. Kalau misalnya kita sudah menjadi diri kita sendiri dan menghargai diri kita, mungkin nanti yang kita outputkan ke sosial media mungkin akan bervalue juga kali ya. Betul, akan lebih banyak yang relate juga gitu. Benar. Tadi itu sisi manusiawi. Yes. Oke. Lanjut, kita akan melanjutkan untuk pertanyaan. Ada tips nggak buat kami yang masih struggling cari passion? Nah, ini nih. Kadang mungkin sekarang yang dirasakan ya, karena saya punya adik juga yang istilahnya memang mereka termasuk Gen Z, sama satu lagi Gen Alpha ya kalau misalnya. Iya, di bawahnya Gen Z ya. Di bawahnya Gen Z, itu memang mereka sudah mendapatkan banyak banget informasi dari sosial media gitu, dimana memang pada akhirnya mereka tuh bingung gitu untuk ini aku mau jadi apa ya gitu kan, jadi ini terus habis itu nanti katanya ini, terus habis itu seperti ini, terus ini kira-kira kalau dari Mbak Nana sendiri yang juga Gen Z nih ya gitu kan, menyikapi hal seperti ini kayak gimana? Mungkin kalau misalnya kita tahu Gen Z itu paling FOMO ya Mas ya. Oke, betul. Caranya gimana sih biar kita tuh nggak FOMO sama apa yang ada di sosial media? Kalau misalnya kita ngerasa nggak cocok sama hal ini, kita harus cobain dulu gitu. Jadi jangan katanya sosial media gitu. Passion tuh kitanya nyaman sama kita bisa mengembangkan itu atau enggak. Kalau kita bisa nyaman dan mengembangkan itu, kita nggak akan mendengarkan apa yang dibicarakan di sosial media. Misalnya ini ada yang bilang kalau penulis tuh nggak akan kaya gitu, nggak akan punya uang. Gitu ya, Banyak sekali yang bilang seperti itu. Tapi kayak nggak peduli ya, gue suka nulis ya udah gitu ya. Ya udah. Iya bener, ya udahin aja. Kita sendiri yang coba gitu. Caranya menemukan passion tuh seperti itu. Berarti kalau untuk yang misal kayak orang-orang yang mungkin lebih ke people pleaser ya, yang memang mereka ini kayak mencerna semua omongan orang gitu kan. Nah itu seperti apa Mbak? Nah kalau misalnya udah terlanjur people pleaser, memang harus butuh orang-orang yang menampar people pleaser ini. Oh gitu ya, harus ditampar dulu. Mohon maaf bukan menampar yang kayak gimana, tapi kita itu harus punya orang yang bisa ngajak ngobrol kita atau kasih konsultasi yang lebih baik kayak gitu. Gitu. Minimal circle dulu sih, harus cari circle yang memang mendukung apa aja passion yang kita pilih gitu. Dan tidak memanfaatkan. Dan tidak memanfaatkan. Luar biasa sekali punya teman people pleaser, tapi boleh nih dipelorotin gitu kan. Dipelorotin aja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau gitu ada dari Kak E. Ini Kak E mungkin Kak Eliana mungkin. Kak Eliana mungkin ya. Oke. Ini gimana caranya kakak balance antara kerja sebagai influencer dan kehidupan pribadi? Nah ini dia. Ini juga sempat agak ramai sekali membuat keseimbangan dalam kehidupan gitu kan. Karena kadang kan ada yang memang mereka juga apa ya? Ya mungkin bisa dibilang menjual drama ya kehidupannya gitu kan. Saya agak serius nih di sharing ke sosial media gitu kan. Nah itu kalau dari Mbak Nana sendiri bagaimana? Pertama kali aku menjadi sebenarnya bukan influencer ya, aku lebih suka dipanggil content creator sih. Jadi kalau misalnya influencer tuh mungkin lebih harus menginfluence orang lain, harus benar-benar ngasih impact gitu. Tapi kalau aku lebih suka memberikan sebuah impact berupa video-video tips gitu di konten aku sehari-harinya. Jadi cara balance antara keduanya mungkin yang pertama kita berkarya memang hanya untuk berkarya. Jadi konten itu hanya untuk kita sharing tentang banyak hal, tentang ilmu. Jadi kalau bisa karya yang harus kita share itu adalah karya yang dekat sama kita sehari-hari, biar tidak terlalu jauh gap ya. Jadi itulah yang bikin kita enjoy untuk konten. Di samping kita enjoy, kita juga enjoy sama kehidupan kita pribadi gitu. Jadi memang ini ya Mbak Nana sendiri lebih ke ya udah di sekitar saya aja gitu. Betul. Kan. Kembali lagi yang dibahas Mbak Nana adalah hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Betul. Gitu kan. Apakah di situ ada upgrading Mbak? Maksudnya kan kita di sekitaran kita doang nih gitu kan. Nah apakah ada cara untuk mungkin lebih ke apakah untuk meningkatkan ke step selanjutnya ini harus di luar dari sekitar kita gitu atau gimana? Kalau merasa kita sudah banyak berkecimpung di dalam bidang tersebut, it's okay untuk mencoba bidang baru. Oh gitu. Ya, misal aku sudah bertahun-tahun untuk di bidang copywriter atau di bidang penulisan, sehingga aku pengen nih buka peluang di bidang bisnis. Jadi untuk
membalancing antara kita itu kehidupan nyata sama kehidupan content creator itu sebetulnya dengan cara apa sih yang mau kita gapai di masa depan sama apa keseharian kita aja sehari-hari gitu. Kalau misalnya untuk konten ya kita harus lebih futuristic, kita harus lebih memikirkan impactnya buat ditonton sama orang lain itu seperti apa gitu. Dan itu berbeda juga untuk pengaturannya dengan bisnis yang akan dibangun gitu kan? Iya, Berbeda jauh sih ya. Kecuali memang kalau misal pengen bikin kayak production house yang memang di situ ada content kreatornya gitu. Luar biasa sekali. Ini sepertinya pertanyaan terakhir ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang membangun percaya diri, terus juga membangun komunikasi yang bagus, itu sangat-sangat bisa menjadi modal kita untuk nantinya membangun karir juga nggak sih Mbak? Betul. Karena apa nih? Mungkin kalau dari alasannya Mbak Nana apa nih? Kalau semisal kita merasa kita lebih pede dengan karya kita, biasanya orang itu akan percaya suatu proyek kepada kita lebih dulu. Jadi misalnya nih orang yang sudah memang berpengalaman di bidangnya atau di passionnya akan lebih diberikan kepercayaan untuk menghandle suatu project gitu. Itu sudah aku jalanin juga nih sejak kuliah. Jadi teman-teman buat yang misalnya sekarang masih ngerasa aku pengen ganti passion, aku pengen ganti passion ini lagi gitu ya. Itu nggak apa-apa kalau selagi masih punya waktu di usia muda. Jadi kalau misalnya sudah saklek dengan satu passion, itu akan mempengaruhi karir kita ke depannya. Gitu. Jadi memang cukup penting juga ya untuk tahu bahwa passion ini bisa kita kembangkan dan kita bisa berjalan di passion yang mungkin kalau pengen ganti ya bisa-bisa aja gitu kan. Tidak salah untuk berpindah passion, tapi memang kalau tadi tuh punya waktu dan juga kesempatan. Betul. Gitu ya. Sepertinya kita mungkin akan membahas sebelum kita tutup hari ini, untuk pembahasan di podcast hari ini, membuat sebuah kepribadian atau membangun kepribadian ini, insya Allah kita juga punya cara masing-masing gitu. Karena kalau dari Mbak Nana sendiri nih, untuk mungkin motivasi atau mungkin hal yang memang pengen Mbak Nana bilang, apalagi ke pemirsa yang ada di rumah atau mungkin ke santri-santri kita yang ada di Tursina, ini apa? Sebagai anak muda yang memang sebenarnya punya energi, tapi bagaimana memanfaatkannya atau seperti apa? Silakan. Mungkin di usia produktif, di usia terutama masih sekolah ya. Kalau di usia masih sekolah itu teman-teman sangat amat boleh untuk mengambil apapun yang teman-teman suka dan itu bisa berimpact positif kepada diri sendiri maupun dari lingkungan. Selama itu tidak mengganggu konsentrasi kalian untuk belajar, terus tidak mengganggu pertemanan dan lingkungan sosial, diterusin aja. Karena kalau misalnya kita masih nunggu besok atau nunggu lusa gitu ya, nah ini akan semakin mempengaruhi masa dewasa teman-teman nantinya. Itu dia. Jadi diusahakan mulai sekarang kita bisa cepat-cepat menemukan passionnya dan cepat-cepat untuk dikembangkan. Berarti lebih bisa dibilang teman-teman harus mulai aja dulu. Gitu. Betul. Kalau misalnya mungkin mikirin kata orang, mulai aja dulu pokoknya gitu. Kayak gitu. Jadi kayak harus dipaksa gitu nggak sih Mbak? Harus dipaksa. Semua orang sukses tuh pasti paksaan ya. Paksaan ya, betul ya. Betul. Jadi kalau orang bilang kayak, nanti kalau dipaksa nanti mental saya tidak kuat. Nah, seperti apa tuh Mbak? Kalau mental itu sebetulnya balik lagi ya, semua orang kan pasti punya kadar self capability-nya masing-masing. Kalau memang sudah mentok, itu biasanya akan disadari kok dengan sendirinya. Dengan sendirinya ya. Itu pasti ada namanya self awareness gitu ya. Nah self awareness ini pasti kerasa sendiri. Kalau memang sudah nggak mampu, maka berhenti aja. Bukan berhenti lama, tapi kita bisa rehat, istirahat. Betul. Jadi tidak dipaksakan, tapi insya Allah tubuh ini dan juga pikirannya sudah ada alarmnya gitu. Betul. Ya. Ada synchronize-nya. Synchronize, betul sekali. Kira-kira ada lagi mungkin kata-kata closing statement dari Mbak Nana mungkin sebelum kita tutup? Mungkin sudah cukup tadi itu. Sudah cukup ya. Luar biasa sekali. Kita doakan semoga Mbak Nana selalu diberikan kemudahan dan keberkahan dalam meningkatkan karirnya, apalagi mengembangkan apa yang sudah Mbak Nana mulai dari kecil ya, yaitu menulis dan juga itu tadi banyak ya tadi kayaknya public speaking juga gitu kan, content creator juga gitu kan, Masya Allah. Jadi Mbak Nana bisa, kenapa kamu tidak bisa? Nah, itu betul. dia. Terima kasih kalau gitu Mbak Nana udah
sudah mampir hari ini di Perpustakaan Tursinai IBS. Semoga hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Semoga berkah juga untuk Mbak Nana dan sekeluarga. Dan terima kasih juga untuk yang sudah gabungan hari ini. Kita bertemu lagi di Library Podcast selanjutnya. Dan kita ucapkan juga terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.